Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Lagi pula, yang dari Provinsi Heavenfall adalah kamu. Kamu selamat dan tiba di alam yang lebih tinggi. Si Hao berdiri di bawah pohon-pohon kuno saat dia menatap orang yang berdiri di puncak gunung. Dia melepaskan desahan yang hebat. Sebelumnya, dia mendengar di Pulau Vien bahwa bakat luar biasa Li Yunchong sangat dikalahkan oleh pengguna 2 murid, dan saat itu, dia sudah mengembangkan kecurigaan bahwa itu mungkin orang ini. Hari ini, semuanya dikonfirmasi. Aku tahu seseorang sepertimu tidak akan mati dengan mudah di alam bawah. Benar saja, kamu dengan gigih berhasil melewatinya dan mencapai alam yang lebih tinggi. Si Yi menghela nafas pelan. Pakaian pertempurannya berputar-putar dengan cahaya lembut, lengan bajunya berkibar tertiup angin. Matanya dalam, dengan bintang-bintang besar berubah dan energi kacau kabur di dalamnya. Adegan itu menakjubkan, luar biasa dan ilahi. Si Yi sangat tampan. Tubuhnya tinggi dan kokoh. Temperamennya luar biasa, dan meskipun dia hanya berdiri dengan santai di sana, orang masih bisa tahu dengan satu pandangan bahwa ini adalah naga atau phoenix di antara manusia. Keduanya berbicara pada saat yang sama, dan kata-kata yang mereka ucapkan serupa, memberi perasaan aneh pada orang lain. Apakah ini semacam pemahaman diam-diam? Jarak mereka cukup jauh, saling bertatapan dari kejauhan. Awalnya ada hamparan pohon primitif kuno dengan bebatuan besar yang berserakan di antara mereka. Namun pada akhirnya, di bawah jenis domain tanpa bentuk, mereka diam-diam berubah menjadi bubuk. Ini terutama terjadi ketika sebuah gunung pecah inci demi inci, menghilang di depan mata semua orang. Ini mengerikan. Ada segunung jarak yang memisahkan keduanya, namun begitu mereka bertemu tatap muka, aura yang mereka keluarkan secara alami menghasilkan hasil yang menakutkan ini. Ekspresi Si Hao tenang, tapi hatinya terguncang. Mantan musuhnya, sepupunya dari klan yang sama, menjadi lebih menakutkan. Dia memandang Si Yi, menemukan bahwa pupilnya sangat dalam. Dia tidak bisa melihat murid ganda. Mereka mungkin berada di ambang penggabungan. Dia telah melihat wanita bermata 2 berpakaian abu-abu di ibu kota obat, alam bawah, dan dia telah melihat bagaimana tatapan ilahinya jelas, pupil matanya kembali ke satu. Dia bisa tahu bagaimana dia berbeda dari orang normal. Sosok wanita itu tak tertandingi. Kekuatannya menindas segala sesuatu di bawah langit. Dia telah mengatakan bahwa ketika murid ganda mencapai puncaknya, mereka akan kembali menjadi satu, tetapi juga dapat menghasilkan murid ganda lagi. Itu bisa ditingkatkan hingga batasnya. Dan sekarang, Si Yi dengan jelas melangkah ke jalan yang tak tertandingi ini. Ada banyak makhluk di sini, semuanya di sini untuk sarang setan. Mereka menemukan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi, dan mereka semua bergegas. Itu adalah satu hal ketika mereka melihat Luo Dao dan Lan Yichen, tetapi ketika beberapa orang melihat Si Yi, semua pikiran mereka terguncang. Mereka merasa seolah-olah mata mereka telah memasuki alam semesta yang misterius. Adegan di matanya terlalu menakutkan. Bintang-bintang berputar satu demi satu, membawa kabut, berubah di dalam kosmos yang sunyi untuk menciptakan kembali langit dan bumi. Betapa mengejutkannya makhluk ini, tiba-tiba muncul di depan satu orang. Semakin banyak yang memandangnya, semakin mereka merasa seperti jiwa mereka tenggelam, mengembangkan keinginan untuk sujud dan bersujud. PU. Beberapa ahli yang kuat batuk darah dan mengambil langkah mundur, menggunakan keinginan kuat mereka untuk menarik diri dari situasi seperti ini. Hati mereka sangat ketakutan.
Orang ini bukanlah seseorang yang harus mereka perhatikan. Ada beberapa yang tidak bisa mengendalikan diri, berdiri di tempat seperti mereka dalam keadaan pingsan. Ada beberapa yang langsung ambruk di hutan pegunungan. Sungguh individu yang menakutkan. Para ahli di dekatnya semua menggigil ke dalam, merasa sangat dingin. Mereka tidak lagi berani dengan santai mengirimkan indera ilahi mereka, tidak berani menatap matanya. Setelah angin bertiup melewati, semua orang merasa seperti tercekik. Daerah pegunungan ini benar-benar berubah, tekanan yang sangat besar sekarang mengisi tempat ini. Seolah-olah naga sejati dan Phoenix kuno saling berhadapan, akan melakukan pertempuran yang menentukan. Kalian semua, mundur sekarang, kata Si Hao. Dia memperingatkan Lui, Luo Dao dan yang lainnya untuk tidak berdiri di sisinya. Adik laki-laki, kamu masih cukup kuat sampai melebihi harapanku. Kamu benar-benar masih luar biasa. Di puncak gunung, Si Yi berbicara. Pakaian pertempurannya bersinar, membuat seluruh tubuhnya tampak berkilau dan gemerlap. Suaranya tenang tanpa dendam atau kemarahan. Pada saat ini, dia tampaknya telah melampaui. Dia tenang, dan percaya diri. Sikapnya luar biasa. Kamu juga melebihi prediksiku, kata Si Hao. Dia tidak pernah meremehkan murid ganda, sampai-sampai dapat dikatakan bahwa dia sangat mementingkan dia, memperlakukannya seperti musuh besar. Ketika dia masih muda, dia hanya memiliki satu musuh, dan itu adalah Si Yi. Dapat dikatakan bahwa dia juga menjadi satu-satunya target yang dia buat untuk dilampaui oleh resolusi tegas. Sejak saat itu, dia tidak pernah memiliki target lain seperti itu. Pada saat itu, Si Yi benar-benar kuat. Dibandingkan dengan dirinya yang telah kehilangan tulang tertingginya dan tidak memiliki apa-apa, dia adalah sosok yang tidak dapat diatasi. Si Yi memiliki tulang makhluk tertinggi, dan dia bahkan memiliki 2 murid, seorang pemuda yang tiada tara. Kekuatannya menekan semua pahlawan dari 8 wilayah, tanpa ada yang menjadi lawannya. Demi melampaui dia berkultivasi dengan pahit, melahap air tertinggi sejati yang tidak bisa diminum di 100 pegunungan yang menghancurkan, dan bahkan di pasir mata air abadi. Dia seperti orang gila, melakukan semua yang dia bisa hanya untuk melampaui Si Yi. Kekuatan Si Yi terlihat jelas. Untuk memaksa Si Hao memperlakukannya dengan serius, jenis kehormatan ini mungkin sangat langka di masa depan. Hanya saja, Si Yi masih dikalahkan, dibunuh di alam dewa kekosongan oleh batu kecil. Dia telah meremehkan Si Hao, bahkan tidak pernah punya waktu untuk menggunakan teknik mata tertingginya sendiri. Ada alasan lain juga, tetapi pada akhirnya, dia masih kalah. Tepat setelah pertempuran itu ketika batu kecil bangkit, kekuatannya menginspirasi kekaguman di seluruh dunia, membangun keyakinannya yang tak tertandingi. Dia mengambil langkah pertamanya ke jalan tak terkalahkan yang mulia. Kaca. Kedua batu bertemu lagi, kedua sisi bergelombang dengan teks tulang. Garis cahaya ilahi yang menyala-nyala meletus dalam kehampaan, membuat ruang itu sendiri tampak seperti diambang kehancuran. Ini adalah bentrokan antara mereka yang berada di puncak, dan bahkan lebih merupakan jenis konfrontasi tanpa bentuk. Kedua batu bertemu lagi. Gelombang mengaduk gila-gilaan antara langit dan bumi, mengejutkan semua makhluk di Valen Immortal Ridge. Mereka semua sangat terguncang. Mereka melihat ke arah ini dengan ekspresi tidak percaya. Itu karena jenis fluktuasi tak berbentuk ini terlalu menakutkan, membuat hati semua orang bergetar. Tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar. Kamu adalah murid ganda Si Yi? Qin Hao berbicara.
Dia mengambil langkah keluar, tiba di kehampaan. Dia melihat pria yang luar biasa di puncak gunung yang berlawanan. Kamu harus memanggilku sepupu yang lebih tua. Si I memiliki senyum hangat di wajahnya saat dia berkata. Alis Qin Hao melonjak. Bahkan seseorang yang telah ditebang oleh kakak laki-lakiku sebelumnya, pantas aku memanggil sepupu yang lebih tua? Terlepas dari apakah itu kemenangan atau kekalahan, apakah kita saling bermusuhan atau tidak, aku tetap kakakmu. Anda harus memanggil saya sepupu Anda yang lebih tua terlepas dari perasaan atau alasan. Wajah Si tenang, matanya sedalam lautan. Mahasiswa ganda, aku sudah lama mendengar tentangmu dan ingin bertarung dengan orang sepertimu. Apakah kamu berani melawanku? Qin Hao berbicara. Suasana langsung berubah. Awalnya, dia masih ingin bertukar petunjuk dengan Si Hao, tetapi sekarang, seseorang dari klan yang sama, demi menjadi raja makhluk tertinggi, dia sekarang ingin bertarung melawan Si. Kamu masih muda. Tunggu 3 tahun lagi. Saksikan saja pertempuran menentukan saya dengan kakak laki-laki Anda dari samping, kata Si. Mata Qin Hao melonjak dengan cahaya, seluruh tubuhnya meletus dengan simbol. Energi yang mengerikan meluap ke langit, menyapu seperti gelombang, membuat tempat kuno ini bergetar. Pada saat ini, mereka semua mendengar percakapan mereka, merasa sangat ngeri. Ini semua orang dari klan yang sama? Mereka semua berasal dari alam bawah, semua dari klan batu. Kami tahu siapa mereka. Surga. Satu tempat yang menghasilkan 3 makhluk tertinggi. Apakah ini nyata? Ini agak terlalu tidak nyata. Bagaimana orang lain seharusnya hidup? Valen Immortal Rige sedang gempar, memicu keributan besar. Pada saat ini, lupakan tempat ini, hanya sekte dunia luar yang sangat terguncang, menonton adegan ini dengan ekspresi tercengang. Apakah masih ada penalaran normal di dunia ini? Satu klan menghasilkan 3 makhluk tertinggi. Kemuliaan macam apa ini? Bagaimana ini bisa dijelaskan dengan kata-kata? Ini adalah peristiwa yang sangat mengejutkan yang membuat orang-orang dari semua sekte tercengang. Para pemuda yang kuat ini telah bertabrakan, memiliki hubungan darah. Jika mereka berjalan bersama dan bergandengan tangan, siapa yang bisa menandingi kekuatan ini? Seluruh immortal kuno akan terbalik. Sulit bagi semua sekte untuk tenang. Semua pikiran mereka dalam kekacauan. Ini terlalu menantang surga. Semuanya berasal dari garis keturunan yang sama, klan batu. Itu membuat para master sekte dari semua kelopak mata klan yang berbeda melompat. Setiap sekte merasa cemburu. Jika hal semacam ini terjadi di klan mereka sendiri, maka itu pasti akan menjadi hal yang mulia. Klan mereka pasti akan bangkit dengan kemuliaan yang tak tertandingi. Satu-satunya hal yang beruntung adalah ketiganya tidak akur, sampai-sampai mereka saling bertentangan. Mungkin ada pertempuran hidup dan mati yang hebat di antara mereka. Saya harap mereka bisa mulai bertarung. Kalau tidak, 6 Raja Mahkota sedang menuju ke sana, jadi begitu dia tiba, itu tidak akan baik. Banyak orang merasa khawatir. Kuno abadi, alam sarang. Pakaian Ning Chuan seputih salju, kakinya tidak menyentuh tanah. Dia menginjak bunga dan tanaman untuk bergerak, tampak sangat damai. Dia seperti raja abadi. Saat ini, dia sudah mendekati kedalaman tanah kuno. Kami memberi hormat kepada 6 Raja Mahkota. Sepanjang jalan, ada beberapa yang menawarkan salam mereka. Mereka sangat tersentuh, mata mereka menunjukkan antusiasme dan kegembiraan. Ini adalah sekelompok orang,
lebih dari 10 orang. Mereka milik Gua Awan Api, Gerbang Phantom Drake Dao, dan sekte lainnya, semua murid yang ada untuk menindas Provinsi Sin. 6 Raja Mahkota lahir setelah langit dan bumi memberi perintah nasib besar. Dia menyendiri dan terpisah, dan saat dia muncul dari rahim ibunya, dia membawa diagram surgawi di punggungnya, dahinya menghasilkan pola naga. Malam itu, cahaya ilahi menyinari langit. 6 Raja Mahkota telah mempelajari banyak hal, memiliki hubungan dengan Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu, dan sekte besar lainnya. Itulah mengapa dia dipandang sebagai pahlawan tak tertandingi yang memiliki dao agung. Ning Chuan membuat mereka bangkit. Seluruh tubuhnya melepaskan kemegahan berkilau. Di tangannya ada gelang yang mengarah ke arah tertentu. Ekspresinya lembut ketika dia berkata, keturunan darah orang berdosa sudah tidak jauh. Saya bersedia mengikuti Raja 6 Mahkota yang agung, membantu dalam pemberantasan kejahatan darah orang berdosa. Seseorang berteriak. Sebenarnya ada bakat luar biasa dalam kelompok ini, tetapi dia juga menyembah, bersedia untuk pergi ke sana bersama. 6 Mahkota Raja Ning Chuan mengangguk dan setuju. Valen Immortal Ridge tidak terlalu jauh. Mereka bisa merasakan gelombang fluktuasi, tepatnya berasal dari konfrontasi para ahli ini. Pohon-pohon tua mencapai ke langit, air sungai bergumam. Punggungan gunung itu tidak tenang. Banyak makhluk terkejut, semuanya melihat ke arah ini. Surga, karakter hebat lainnya tiba, itu 6 Raja Mahkota. Wilayah ini meletus dengan keributan, sulit untuk ditenangkan. Semua orang menjadi kaget. Seorang raja aneh kuno, orang yang mengejutkan generasi, Ning Chuan muncul. Ning Chuan dikelilingi oleh cahaya. Tubuhnya dalam pakaian berwarna salju, bahkan sepatu dan kaus kakinya putih, tidak ternoda oleh setitik debu. Rambut peraknya berserakan, bersinar cemerlang. Wajahnya tampan sampai tingkat yang hampir tidak realistis, lebih cantik daripada banyak gadis. Saat dia bergerak maju, wilayah pegunungan diliputi hujan cahaya, keberuntungan dan suci. Seolah-olah dia berasal dari alam abadi, halus, dan dunia lain. Dia muncul di dunia 6 kali. Setiap kali naik ke puncak, keberanian ilahinya tak tertandingi, menempa legenda yang tak terkalahkan. Dia adalah salah satu individu paling kuat dari dunia kultivasi saat ini dari masa lalu hingga sekarang. Aku datang untuk keturunan darah orang berdosa. Semua orang mundur. Suara Ning Chuan tenang. Seluruh tubuhnya melepaskan kemegahan ilahi. Sejak dia muncul, semua orang menjadi tenang, semuanya merasa hormat, ingin sujud. 6 Mahkota Raja Ning Chuan melihat ke arah wilayah pegunungan di depan. Ada 3 individu yang menonjol dari masa, berdiri di lokasi yang berbeda, memberinya jenis perasaan yang aneh. Di tangannya, gelang itu memancarkan cahaya yang cemerlang, menunjuk ke depan. Apakah kalian semua masih tidak akan mundur? Mereka yang mengikuti di sisi Ning Chuan memarahi semua orang. Selain itu, salah satu dari mereka memegang cermin tulang di tangan, berteriak keras, keturunan darah pendosa, kamu masih tidak akan menunjukkan dirimu? 6 Raja Mahkota yang hebat telah turun secara pribadi. Dia akan melindungi Dao besar dengan membunuhmu. Dao yang hebat harus dilindungi. Penghujatan tidak akan ditoleransi. Yang lain juga berteriak, suara mereka mengguncang langit dan bumi. Kekuatan yang mereka pancarkan sangat menindas, bergemuruh seperti guntur di wilayah ini. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Setelah itu cermin tulang bersinar dan cahaya ilahi menyapu, mengikuti suara hong, langit dan bumi bergetar.
Di wilayah pegunungan itu, ada 3 individu yang menunjukkan reaksi tidak teratur. Dahi mereka bersinar sangat cemerlang. Mereka masing-masing melepaskan cahaya suci, menyebarkan awan, semuanya mengukir karakter dosa di surga. Fenomena ini disertai dengan suara ilahi Dao yang agung. Darah orang berdosa menyebarkan awan, cahaya suci mengalir ke langit. Ini, apa yang terjadi? Yang memegang cermin tulang tercengang, bulu-bulu halusnya berdiri. Di belakang, selusin ahli yang mengikuti juga tercengang, merasa sangat terkejut. Rasa dingin menyerang tubuh mereka, membuat mereka merasakan hawa dingin yang menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Satu dari individu-individu ini cukup untuk mengejutkan dunia, ditakdirkan untuk menjadi sangat kuat. Tetapi mengapa mereka bertiga muncul pada saat yang sama? Aku merasa sedikit pusing. Aku mungkin salah melihat. Suara orang yang memegang cermin tulang bergetar, terus-menerus mundur. Dia benar-benar takut. 3 keturunan darah orang berdosa, dahi mereka semua melepaskan cahaya suci yang mengalir ke surga. Semuanya melepaskan adegan-adegan tidak teratur yang mengejutkan. Ini akan membuat Six Crown King menjadi hebat menghirup udara dingin, kan? Orang-orang ini secara alami merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa ketiganya yang awalnya saling berhadapan semuanya mengungkapkan ekspresi tidak baik. Mereka berbalik, melihat ke arah ini. Mereka sebenarnya memiliki kemarahan terhadap musuh bersama. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.